Shalom adik-adik semuanya, senang sekali Kak Michael bisa bertemu lagi dengan adik-adik semua dalam ibadah online Joel Kids hari ini. Dan hari ini adalah ibadah spesial lagi. Kenapa kok spesial? Karena hari ini kita memperingati hari apa adik-adik? Nanti ada kuisnya deh. Hari ini kita memperingati hari apa ya? Adik-adik semua, hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Loh, kok bisa bangkit Kak Michael? Karena kemarin 3 hari yang lalu kita memperingati hari Jumat, kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Nah, mungkin adik-adik sudah cek dah Instagramnya Joel Kids. Ada pertanyaannya loh. Ayo buruan dijawab, kirimkan jawabannya di Instagram Joel Kids. Nanti kita kasih hadiah. Mengapa sih Tuhan Yesus mati di kayu salib? Untuk membebaskan, menyelamatkan kita dari apa? Ada 5 pertanyaannya. Coba nanti dijawab. Ada 5 hal ya. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Mengapa Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita? Ada 5. Kita diselamatkan dari apa ya? Ada 5 hal. Coba kalian cek Instagram Joel Kids. Dijawab. Nanti kita akan kirimkan hadiah buat adik-adik semua yang ada di rumah. Dan sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Untuk hari ini adalah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Adik-adik semua, kita ini sangat bersyukur dan sangat senang karena kita mungkin satu-satunya orang-orang yang percaya kepada seorang juru selamat. Dan juru selamat itu bangkit dari antara kematian. Yang lain, waktu mereka mati, juru selamat yang lain yang berkata, aku ini juru selamat, aku ini utusan Tuhan. Ternyata setelah mereka ada yang tua, setelah mereka sakit, mereka meninggal dan selesai. Gak pernah bangkit. Sedangkan Tuhan Yesus lain adik-adik. Dia datang sebagai juru selamat kita. Dia bukan cuma mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit dan hidup selama-lamanya. Wah, ini luar biasa banget adik-adik. Karena itu kita bersyukur sekali. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang sudah bangkit hari ini. Dan penuh dengan kuasa. Hari ini kita mau belajar sama-sama. Mengapa sih Tuhan Yesus harus bangkit? Yuk, semuanya sudah siap? Tangan dilipat. Oke, sekarang matanya coba melotot. Lihat ke layar handphonenya atau TV-nya. Dan Kak Michael akan lanjutkan cerita hari ini. Semua sudah siap? Yang siap katakan yes. Yes. Oke, kita siap. Yang pertama. Nah, adik-adik semuanya, sekarang kita belajar bagian yang pertama. Mengapa sih Tuhan Yesus bangkit adik-adik? Yang pertama adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan adik-adik. Semua juru selamat, mereka akan mati dan tidak bangkit lagi. Tapi satu ini, namanya Tuhan Yesus. Bukan cuma mati di kayu salib, tapi dia juga bangkit. Kenapa? Membuktikan dia adalah Tuhan adik-adik. Di 1 Korintus 15 ayat 14, ayatnya ada di bawah sini. Dikatakan adik-adik bahwa kalau Tuhan Yesus itu tidak bangkit, Kristus nggak bangkit, maka sia-sia apa yang kita beritakan hari ini. Sia-sialah semua yang kepercayaan kita. Karena kalau kita percaya pada orang yang sudah mati, percuma kan adik-adik? Orang yang mati tidak bisa menolong kita apa-apa. Orang yang mati tentu tidak bisa menolong kita, melindungi kita, nggak bisa. Tapi hanya orang yang hidup yang bisa melindungi kita. Mungkin adik-adik punya kakek atau nenek yang sudah meninggal. Tentu dia tidak akan bisa membelikan adik-adik baju. Tidak mungkin bisa membelikan adik-adik makanan, iya kan? Kan sudah meninggal, nggak ketemu lagi. Tapi kalau papa mama di rumah yang masih hidup, tentu mereka bisa menolong kita, membelikan kita baju, ya kan? Nah, kalau Tuhan Yesus hari itu sudah mati, ya berarti dia cuma biasa dong. Tapi karena Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia bangkit dari kematian. Jadi yang pertama, mengapa Kak Tuhan Yesus tuh bangkit dari kematian? Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa di sini yang bangga punya Yesus sebagai Tuhannya? Bangga gak? Bangga dong, masa enggak? Kan gitu kan? Kita bangga. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Oke adik-adik semuanya, kita belajar yang kedua. Mengapa sih Tuhan Yesus bangkit dari kematian?
Adik-adik semua, sekarang kita masuk ke hal yang nomor 2 adik-adik. Kenapa sih Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian? Adik-adik semua, yang kedua adalah untuk menemani kita. Adik-adik dikatakan di Matius 1 ayat 23 bahwa nama Tuhan itu akan disebut sebagai Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Kalau Tuhan Yesus itu mati, maka tentu dia tidak bisa menemani kita. Ya kan adik-adik? Seperti yang tadi Kak Michael katakan. Kalau kakek kita, nenek sudah meninggal, tentu gak bisa menemani kita. Saat kita pergi bermain, saat kita lagi sedih, lagi takut, tentu kakek nenek tidak bisa menemani, menolong kita kalau mereka sudah meninggal. Tapi papa mama yang masih hidup, tentu bisa menemani kita. Tentu bisa menjaga kita, melindungi kita. Adik-adik semua, kenapa Tuhan Yesus bangkit? Karena dia disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, beserta kita. Adik-adik semua, mulai hari ini kita nggak perlu takut. Kita ini orang-orang yang paling berbahagia. Karena kita percaya pada Tuhan Yesus. Tuhan yang menyertai kita. Dan dia hidup, nggak mati. Kalau yang mati, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa menolong kita. Tapi karena dia hidup, dia bisa tolong kita, dia bisa temani kita. Saat kalian sedih, kalian berkata, Tuhan Yesus aku sedih. Dia ada, dia dengar. Karena dia hidup. Saat kalian lagi berdoa, Tuhan Yesus tolong aku, dia akan tolong. Kenapa? Karena dia hidup adik-adik. Kalau mati, tidak akan dengerin doa kita. Tapi karena dia hidup, dia mendengarkan setiap yang kita katakan. Dia menemani kita, kemanapun kita pergi, dia jagain kita. Siapa di sini yang bangga sekali lagi punya Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya? Bangga dong, ya kan? Kenapa? Karena dia menemani kita. Kita akan belajar yang ketiga. Adik-adik sudah siap? Let's go! Oke, sekarang kita belajar yang ketiga. Yaitu dia bangkit, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk apa? Untuk menjadi pembela kita. Di Roma 8 ayat 34, ada satu ayat yang berkata, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kita. Bela kita dari siapa Kak Michael? Setan adik-adik suka sekali. Alkitab berkata setan itu adalah pendakwa yang suka nyala-nyalain kita di hadapan Tuhan supaya kita dihukum. Adik-adik, kalau adik-adik pernah ke pengadilan, wah mungkin belum pernah ya, Kak Michael belum pernah juga sih, tapi nonton di TV, ada yang namanya hakim yang memutuskan dan ada yang namanya orang yang bernama jaksa. Dia yang menuntut, yang mengatakan ini orang salah, harus dihukum yang berat. Tapi ada juga yang namanya pengacara. Pengacara itu apa sih? Orang yang membela kita. Jadi dia akan membela kita. Kalau jaksa berkata, dia harus dihukum 10 tahun. Pengacara bilang, jangan Pak Hakim. Jangan dihukum, dia orangnya baik loh. Dia orangnya nggak begini loh. Kemudian hakim memutuskan siapa yang benar. Kalau hakimnya berkata, oke, tidak dihukum, maka orang itu akan bebas. Tapi kalau dia berbuat yang jahat dan berkata, ya betul berbuat jahat, tidak ada baiknya, hukum, maka orang itu akan dihukum. Adik-adik semua, Tuhan Yesus sebagai pengacara, pembela kita. Waktu setan berkata, anak ini harus dihukum karena dia itu nakal, dia suka kurang ajar sama orang tuanya, harus dihukum Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan Yesus bagaimana ini? Dihukum gak? Tuhan Yesus bilang, kasihan Tuhan masih kecil, jangan dihukum dulu, mungkin ya, dibela. Tapi dia baik loh Tuhan, dia itu bertobat, dia minta ampun sama papa mamahnya, betul dia nakal, tapi dia sudah bertobat. Akhirnya apa? Bapa di surga, Tuhan berkata, ya sudah, diampuni, nggak jadi dihukum. Akhirnya kita bebas adik-adik. Pembela kita adalah orang yang membela kita. Tuhan Yesus bangkit buat apa? Buat membela kita. Supaya setan tidak boleh gangguin kita, supaya setan tidak boleh jahatin kita. Kita dibela. Suatu hari, Kak Michael waktu kecil dinakalin sama teman-temannya Kak Michael. Dan untung hari itu ada kakaknya Kak Michael yang belain Kak Michael. Dan yang nakalin Kak Michael dimarahin. Kamu jangan nakalin adikku. Akhirnya apa? Semua yang nakalin Kak Michael nggak berani. Jangan deh nakalin Michael, ada pembelanya, ada kakaknya yang belain. Jadi hari itu Kak Michael jadi aman.
Adik-adik semua, setan itu suka sekali mau nyakitin kita, mau merusak kita, mau gangguin kita, mau merusak keluarga kita. Tapi kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, dia jadi pembela, melindungi. Setan datang, awas kamu kalau berani gangguin. Gitu ya. Sehingga setannya jadi nggak berani gangguin kita. Karena Tuhan Yesus jadi pembela kita. Ingat kenapa Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Yang pertama adalah untuk apa, adik-adik? Betul sekali, untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan. Ya, yang kedua, ayo apa? Untuk menemani kita. Betul sekali, Dia Allah Immanuel. Yang ketiga untuk apa? Untuk membela kita. Dari siapa? Dari setan, dari yang jahat. Sekarang kita akan belajar yang keempat. Siap adik-adik semua? Tangan dilipat dong. Ya, tangan dilipat. Matanya kembali lihat, melotot lagi. Nah, gitu dong. Duduknya jangan gerak-gerak. Jangan sambil makan ya. Nah, oke. Siap. Adik-adik semua, yang keempat kita akan belajar mengapa sih Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Mengapa? Yang keempat adalah untuk menjawab doa-doa kita. Di Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, kalau kamu berdoa, kamu mintalah dalam namaku, supaya aku akan melakukannya untukmu. Tuhan Yesus berkata kalau kamu berdoa, minta dalam nama Tuhan Yesus. Iya kan? Kalau kita berdoa ya, sudah makan, dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Ya kan? Benar gak? Selalu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang bisa menjawab setiap doa-doa kita. Dan Dia hidup, bayangin adik-adik. Artinya doa kita akan didengarkan. Pernah gak kita misalnya pernah ngalamin anjingnya mungkin mati, hewan kesayangannya mati. Kita panggil-panggil, kira-kira dia bakal dengar atau datang gak? Gak mungkin kan? Kak Michael pernah tuh punya anjing, waktu masih kecil banget sih, ada anjingnya dan mati adik-adik. Dan dipanggil-panggil, ya nggak mungkin bisa datang. Kenapa? Karena sudah mati. Tapi coba kalau anjingnya hidup, kita panggil mungkin, namanya mungkin siapa ya? Ayla, gitu ya. Ayla sini Ayla, maka si Ayla pasti datang anjingnya gitu ya. Kenapa? Karena masih hidup, dia bisa mendengarkan setiap perkataan kita. Adik-adik, Tuhan Yesus hidup. Dia bangkit dari kematian. Untuk apa? Menjawab setiap doa kita. Waktu kita susah, waktu kita lagi butuh sesuatu, kita berdoa, Tuhan Yesus tolong aku. Maka Dia hidup, Dia bisa dengar setiap doa kita. Coba kalau Tuhan Yesus mati, aduh, Dia nggak akan dengar doa-doa kita. Kita mau berdoa sampai keringetan, sampai capek, sampai mulutnya pegel. Nggak ada yang dengar adik-adik. Kenapa? Karena Tuhan Yesusnya mati. Tapi kalau Tuhan Yesus hari ini hidup, Dia bangkit dari kematian, setiap doamu akan didengar. Dan Dia akan jawab doa kita dengan luar biasa. Siapa di sini yang mau doanya dijawab sama Tuhan Yesus? Katakan yes. Kok nggak ada suaranya? Siapa yang pengen doanya dijawab oleh Tuhan Yesus? Katakan yes. Yes, ya. Kak Michael juga pengen, adik-adik semua. Jadi jangan lupa ya, yang keempat, mengapa Tuhan Yesus bangkit? Supaya apa? Supaya Dia bisa menjawab doa-doa kita semuanya. Oke, sekarang kita belajar yang terakhir, yang kelima. Adik-adik sudah siap? Yuk kita dengarkan sama-sama. Adik-adik semua, dan sekarang yang terakhir, yang kelima. Di Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Adik-adik semuanya, yang kelima adalah mengapa sih Tuhan Yesus bangkit dari kematian? Supaya bisa menyiapkan rumah untuk kita semua di surga adik-adik. Suatu hari kita percaya, Tuhan Yesus akan bawa kita semua, jemput kita semua, anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk pergi ke surga. Dan tinggal di rumah yang sudah Dia sediakan. Kenapa Tuhan Yesus bangkit adik-adik dari kematian? Supaya Dia bisa menyiapkan rumah buat kita semua. Kalau Dia nggak bangkit, nggak ada rumah buat kita. Kita tinggal di mana ya? Kalau nanti ya naik ya, meninggal kita tinggalnya di mana? Jangan-jangan tinggalnya di neraka lagi. Repot kan? Tapi kalau Tuhan Yesus bangkit, Dia siapkan rumah buat kita di surga. Siapa di sini ayo yang pengen Tuhan siapkan rumah di surga? Pasti pengen semua. Oh, Kak Michael pengen banget adik-adik.
Suatu hari nanti saat Kak Michael selesai, Kak Michael meninggal, Kak Michael diangkat naik ke surga, Kak Michael lihat ada rumah yang disediakan buat Kak Michael tinggal. Bersama dengan orang-orang yang percaya. Mungkin bersama dengan Bapak Abraham, bisa ketemu sama Daud, bisa ketemu sama Salomo mungkin yang pintar, bisa ketemu sama Paulus, Petrus, dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka semua tinggal di sana, di tempat yang begitu indah. Adik-adik semua, Tuhan Yesus bangkit dari kematian buat apa? Buat menyiapkan rumah untuk kita semua. Ada 5 hal, nanti Kak Michael mau tanyakan juga di Instagram, siapa yang bisa jawab, nanti kita akan kirimkan hadiah buat adik-adik semuanya. Adik-adik semua, hari ini Kak Michael ingin tutup ibadah spesial hari ini, ibadah kenaikan Tuhan Yesus dengan mengingatkan kembali buat adik-adik, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan Yesus bangkit adik-adik. Untuk apa? Membuktikan bahwa Dia Tuhan. Tidak ada satupun juru selamat yang ngaku-ngaku juru selamat, ngaku utusan Tuhan yang bangkit dari kematian. Gak ada. Hanya satu, Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Dia Tuhan. Dia bukan cuma utusan, tapi Dia juga Tuhan. Yang kedua adik-adik, untuk menemani kita, untuk menjawab doa kita, untuk menjadi pembela kita. Dan yang terakhir, untuk apa? Untuk menyiapkan rumah bagi kita. Hari ini kita akan sembah Tuhan sama-sama. Kak Michael mau berdoa buat adik-adik yang kau berkata, Tuhan aku pengen Tuhan Yesus tinggal dalam hatiku. Kita mau doa sama-sama. Yuk kita mau sembah Tuhan sama-sama. Adik-adik semua, kita hari ini belajar bahwa Tuhan Yesus bangkit buat kita, buat menjadi bukti bahwa Dia Tuhan. Untuk menemani kita, menjawab doa kita, membela kita, dan Dia menyiapkan rumah buat kita semua. Karena itu kita harus dekat dengan Dia adik-adik. Kita harus berikan penyembahan kita hanya buat Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Hari ini kita akan nyanyikan sama-sama satu lagu baru dari Joel Kids. Dan Kak Michael ingin adik-adik semua belajar lagu baru ini. Kita mau sembah Tuhan sama-sama. Kita mau berkata, Tuhan aku ingin dekat denganmu. Aku ingin menyembah karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kita angkat tangan kita. Taruh tanganmu satu di dada. Tutup mata semua. Dengarkan pujian ini sambil kita belajar mengikuti. Ku ingin selalu dekat denganmu, tak pernah ku ingin menjauh darimu. Ku ingin selalu menyembahmu, menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus Kau layak dipuji, disembah. Katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Tuhan Yesus Kau layak dipuji, disembah. Katakan sekali lagi, ku ingin selalu, ku ingin selalu dekat denganmu, dekat denganmu. Tak pernah ku ingin menjauh darimu. Katakan, ku ingin selalu, ku ingin selalu menyembahmu, menyembahmu, menaikkan pujian hanya bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Sekali lagi adik-adik katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Sekali lagi katakan, Kau ku sembah, kami sembah Kau, Kau ku sembah. Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, Kau layak dipuji, disembah. Tutup mata adik-adik semua, ikuti doanya Kak Michael. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau bukan hanya mati di kayu salib untuk menebus dosaku, tapi juga Engkau bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Tuhan Yesus, Engkau layak dipuji dan disembah. Engkau layak Tuhan, terima kemuliaan. Dan mulai hari ini, aku mau setia ikut Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, Engkau mau bangkit buat aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Semua kita berkata, amin. Adik-adik semuanya, jangan lupa Tuhan Yesus bangkit buat kita semua. Untuk apa? Membela kita, menolong, mendengarkan, mendampingi kita supaya kita nggak sendirian. Dia siapkan rumah buat kita di surga. Tuhan Yesus memang the best, yang luar biasa. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.